Binatang langka di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten yang bernama Latin Rhinoceros sondaicus. Ayo, binatang apa itu? Komodo. Surat Al-Mulk artinya apa? Surat Al-Mulk artinya adalah kerajaan. Kerajaan. Surat yang ke? Surat Al-Mulk adalah surat yang nomor 67. Pinter. Di juz berapa? Di juz 29. Pinter. Ada berapa jumlah ayatnya? Jumlah ayatnya ada 41. Loh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya sudah berada di PKBM Al-Falah Sumur Batu Bantar, Kebang, Bekasi. Hari ini ada agenda untuk mengecek hasil dari pembangunan atau renovasi atap sekolah. Nah, bisa kita lihat di sini. Alhamdulillah itu sudah selesai, sudah diganti dengan atap spandek, di mana sebelumnya banyak yang pecah dan bocor. Jadi nanti saya akan melihat kondisi ruang kelas. Nah, selain itu, hari ini juga agendanya adalah pengecatan dari bangku-bangku untuk anak-anak di ruang kelas. Karena sudah banyak yang rusak dan juga dicoret-coret sehingga harus dicat ulang oleh Bapak Ibu guru sekalian. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama ya. Nah, selain itu, saya ingin bermain dengan Bapak Ibu guru. Apa itu? Kita ikuti saja. Cus ya. Salam. Sekolah masih kosong karena Bapak Ibu guru belum datang. Jadi kita tunggu mereka ya, insya Allah 30 menit lagi mereka datang. Tetap ikuti kegiatan saya hari ini. Salam. Bapak Ibu guru sudah mulai datang. Kita gangguin yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Lagi ngecat? Iya. Iya. Yang rajin ya Pak Tukang. Iya, siap, Bu. Siap. Oke. Sambil ngecat saya gangguin ya, boleh? Boleh. Nah, boleh, terpaksa. Oke, siapa dulu nih? Oke. Yang mana nih? Oh, nih. Pemimpin sukunya ya? Oke. Assalamualaikum. Oke, siap ya Pak ya, tebak-tebakan? Insya Allah. Tadi ibu-ibunya semangat loh. Nah, perkenalkan namanya siapa Pak? Bapak Khairuddin. Oke. Soal nomor 1. Bapak Khoir kenal Ibnu Firnas? Insya Allah. Nah, ayat yang menginspirasi Ibnu Firnas sehingga beliau menemukan teknologi dalam aerodinamika dan menemukan pesawat terbang.
sehingga akhirnya bisa menerbangkan. Beliau terinspirasi dari satu ayat di dalam surat Al-Mulk. Ayat berapa dan bunyinya apa? Surat Al-Mulk ayat 19. Awalam yarau ila ad-dayri fawqahum saffatin wa yaqyad ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Pinter, Masya Allah. Ayo, di dalam surat An-Naziat ada satu ayat yang menggambarkan puncak kekufuran Fir'aun, yaitu ayat nomor berapa dan bagaimana bunyinya? Ayat nomor 24. Faqala ana rabbukum al-a'la. Pinter, Masya Allah. Nah, kemudian masih ingat kisah Asyah binti Muzahim ketika akan dihukum oleh Fir'aun, kemudian akan ditimpa batu besar. Lalu Asyah berdoa kepada Allah untuk dibangunkan sebuah istana di surga. Surat itu terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 11. Bunyinya bagaimana? Rabbi bani 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Rabbi bani li. Rabbi bani li indaka, ya. Pinter. Kemudian siapakah nama presiden keempat Republik Indonesia? Abdurrahman Wahid. Pinter, atau disebut Gus Dur. Nah, Taman Nasional Waikambas, yaitu Taman Nasional untuk Perlindungan Gajah, terletak di Lampung Timur. Iya, pinter. Oke, sekarang masih ingat hadis tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Subhanallah, Masya Allah, pinter. Terima kasih. Assalamualaikum. Ayo, gimana sekarang yelnya Pak Khairuddin? Al-falah, yes. Nah, sekarang giliran yang kaos merah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, namanya siapa? Namanya Ahmad Rifai, Bun. Iya, Bapak Ahmad Rifai. Iya. Oke. Bapak, setiap pagi dan petang kita disunahkan membaca zikir pagi petang kan? Iya. Nah, diantaranya ada yang disebut Sayyidul Istighfar. Iya. Hafal kan? Insyaallah. Oke, coba. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Masya Allah, pinter. Nah, sekarang Nabi yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Samud. Nabi Soleh. Iya, betul. Oke, pertanyaan nomor 3. Siapakah nama syahidah yang pertama dan merupakan ibu kandung dari Ammar bin Yasir? Sumaya bin Khoyat. Binti. Oh iya, Sumaya binti Khoyat. Iya, pinter. Masya Allah. Bukan binti. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Kriteria manusia yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah yang beriman dan berilmu. Nah, dijelaskan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Bagaimana bunyinya? Yarfa'illahu lazina amanu minkum waladzina utul madarajat. Pinter. Yarfa'illahu lazina amanu minkum waladzina utul madarajat. Pinter, Masya Allah. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, binatang langka di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten yang bernama Latin Rhinoceros sondaicus, yaitu badak bercula 1. Pinter, Masya Allah. Tahu gudeg? Tahu? Suka? Suka? Makanan khas dari kota mana? Yogyakarta. Pinter, Masya Allah. Ayo, yonya gimana Bapak Rifai? Al-falah,
Yes. Nah, sekarang gantian yang kaos kuning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Pak? Nama saya Pak Dwi Zakaria atau biasa dipanggil Pak Zaki. Pak Zaki. Ya. Siap tebak-tebakan? Insya Allah siap. Siap. Lanjut ngechat ya. Oke. Yo, pertanyaan pertama. Nabi palsu yang terbunuh oleh Wahsy di perang Yamamah yaitu Musailama Al-Kazam. pinter, Masya Allah. Sekarang soal nomor 2. Sudah hafalkan surat Al-Ma'un? Insya Allah. Insya Allah. Nah, sekarang sebutkan ciri-ciri pendusta agama yang tertera dan dijelaskan dalam surat Al-Ma'un. Ayo, ciri-cirinya apa? Menghardik anak yatim. Mm-mm. Tidak memberi makan fakir miskin. Mm-mm. Kemudian lalai dalam sholat. Mm-mm. Orang yang ria. Mm-mm. Kemudian yang terakhir, Tidak mau membantu orang lain. iya, enggan memberi bantuan. Tidak memberi bantuan. Iya, pinter. Apa bahasa Arabnya gajah? Filun. Nah, surat apa yang menggambarkan tentang penyerangan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah? Al-Fil. Pinter. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah? Semarang. Pinter. Planet yang terdekat dengan matahari, planet apa? Merkurius. Pinter, Masya Allah. Ayo, yelnya bagaimana? Al-Falah. Yes. Iya, pinter. Makasih. Assalamualaikum. Nah, sekarang yang kaos hitam. Assalamualaikum. Ayo perkenalkan namanya siapa, Pak? Nama saya Pak Fatah Ari Wibowo. Bukan yang pemain sinetron itu ya, Pak ya? Mirip dikit. Oke, siap tebak-tebakan? Siap. Insya Allah. Ciri-ciri penghuni surga dan neraka yang tercantum dalam surat An-Naziat ayat ada di ayat nomor berapa dan bagaimana bunyinya? Ayat nomor 37, 38 dan 40 dalam surat An-Naziat. Pintar, bunyinya? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Pintar. Itu orang-orang yang melampaui batas, dan juga orang-orang yang selalu mementingkan kepentingan dunia dibandingkan dengan kepentingan akhirat, maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di neraka Jahannam. Dan di ayat selanjutnya, sesungguhnya bagi orang-orang yang mengetahui kedudukan kebesaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mampu untuk menahan hawa nafsu, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menempatkan mereka di dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pintar, Masya Allah. Tabarakallah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Sudah hafal Al-Mulk pastinya ya, insya Allah? Insya Allah. Oke, sambung ayat? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Terusin ya. Takadu tamayyazu. Takadu tamayyazu minal ghayr kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala No. Sudah cukup. Ayat 8. Ayat 8. Ayat 8 sudah cukup. Nah, oke, dilanjutin ya. Satu ayat saja. Fa'tarahu bidzambihim. Fa'tarahum bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir.
Surat Al-Mulk artinya apa? Surat Al-Mulk artinya adalah kerajaan. Kerajaan. Surat yang ke? Surat Al-Mulk adalah surat yang nomor 67. Pinter. Di juz berapa? Di juz 12. Oke, pertanyaan selanjutnya. 7 golongan yang dinaungi di padang mahsyar. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah manusia atau orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah pemuda yang selalu taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, tumbuh dalam ketaatan. Kemudian yang keempat adalah orang yang selalu hatinya bertakut kepada masjid. Iya, pintar. Kemudian yang kelima adalah orang yang diajak untuk berzina, tetapi dia tidak melakukan dan takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya. Kemudian yang keenam adalah orang yang selalu bersedekah dengan secara diam-diam. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berzikir ya dengan zikir sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW sampai dia mengucapkan ayat. Pinter, Masya Allah. Nah, oke, pertanyaan terakhir. Suku Dani ada di pulau? Di Pulau Papua. Apa rumah adat suku Dani di Papua? Rumah adatnya bernama Honai. Pinter, Masya Allah. Jalannya gimana? Al-Falah, yes. Pinter, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, yang terakhir nih, Dek Rizky. Kenalan dulu, Dek. Halo, nama saya Rizky Kurniawan. Rizky Kurniawan, wali kelas berapa? Wali kelas 5. Iya, sudah siap tebak-tebakan, Dek? Insya Allah. Siap, oke ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Siapakah sahabat Rasulullah yang bergelar Asadullah atau singa Allah? Hamzah bin Abdul Muthalib. Pinter. Ayo, Dek. Soal nomor 2. Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Iya, pinter. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. pinter. Apa hukumnya memberi salam? Memberi salam sunnah. Kalau menjawab salam? Wajib. Pinter, Masya Allah. Ayo, hafal hadis berkata baik adalah sodakoh. Al kalimatut thayyibah sodakoh. Pinter. Itu terdapat di Sahih Bukhari nomor 2989. Pertanyaan terakhir, siapa nama presiden ketiga? Habibie. Pinter. Ayo, jailnya gimana? Apalah? Yes. Pinter, makasih. Dan sekarang giliran nih ibu kita tercinta. Assalamualaikum, Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo perkenalkan dulu, namanya siapa? Nama saya Sri Murni. Pertanyaan pertama, Nabi yang berdakwah kepada kaum Sodom. Nabi Lut. Nabi Lut, Masya Allah, pinter. Sekarang sambung ayat An-Naba ya, Bu? Iya. Siap? Siap. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Oke. Alam naj'alil arda mihada Wal jibala autada. wasuyiratil Jibalu Fakanat saroba. pinter. La yasma'una Fiha lakwa wala kidzaba. pinter. Oke, selanjutnya yauma yakumur ruhu wal malaikatu soffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala sawaba dzalika sudah cukup. Sudah cukup di ayat itu. Ayo sekarang ayat 36. Jazaa'an mir rabbika ato'an hisaba. hisaba. Terusnya ayat 30.
Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu hitaba. Pinter. Linuh rijabihi habbaw wa nabata. Terusannya wa jannatin alfafa. Pinter. Pertanyaan selanjutnya, gua tempat Rasulullah bersembunyi ketika hijrah ke Madinah, yaitu gua Sur. Pinter. Gua Hiro. Yang suka masak rujak cingur nggak? Doyan banget. Doyan banget. Itu makanan khas dari mana? Madura. Surabaya, Jawa Timur. Oke. Nah, sekarang pahlawan dari Surabaya yang pintar berorasi. Siapa? Bung Tomo. Oh, gimana semboyannya, Eyang? Merdeka atau mati. Ayo, sekarang yelnya Al-Falah gimana? Al-Falah, yes. Pintar. Assalamualaikum. Nah, sekarang nih Ibu Guru PAUD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nama saya Riana. Saya ngajar di PAUD Al-Falah. Oh, PAUD Al-Falah, Masya Allah. Sudah siap, Bu, tebak-tebakan? Insya Allah. Insya Allah. Oke, pertanyaan nomor 1. Sebutkan 4 wanita mulia yang dijamin surga. 4 wanita yang Siti Khadijah, istrinya Fir'aun, Asia. Terus Fatimah, satu lagi Ibunya Isa, Maryam. Ya. Asia binti Muzahib, kemudian Maryam binti Imran, kemudian Khadijah binti Khuwailid, dan yang terakhir Fatimah binti Rasulullah. Ya, pertanyaan berikutnya, rukun iman yang ketiga beriman kepada Kitab Allah. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud juga. Pinter. Kalau Taurat? Taurat sama Nabi Musa. Injil sama Nabi Isa. Dan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Pinter. Nah, ada seorang budak dari Ethiopia yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib di perang Uhud. Budak ini adalah budaknya dari Hindun binti Utbah. Budak ini bernama Wahsy. Pinter, Wahsy bin Harb. Nah, sekarang pertanyaan umum. Gunung Semeru ada di provinsi Jawa Timur. Pinter, Jawa Timur. Nah, sekarang berikutnya. Pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 diadakan konferensi antara Indonesia dan Belanda untuk membicarakan kesepakatan penyerahan kedaulatan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia. Konferensi ini disebut Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di mana? Di Den Haag. Di Den Haag. Di negara apa itu? Belanda. Di Den Haag, Belanda. Pinter, Masya Allah. Sekarang yelnya gimana, Bu? Al-Falah, yes. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, cantik. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Nama saya Bu Leni. Ibu Leni. Siap tebak-tebakan? Insya Allah. Insya Allah. Ya, bismillah. Pertanyaan pertama, siapakah sahabat Rasulullah yang bergelar Syaifullah atau pedang Allah? Insya Allah jawaban saya benar ya. Khalid bin Walid. Pinter, Masya Allah. Nah, sekarang Bu Leni suka tersenyum gak? Harus tersenyum. Harus tersenyum karena senyum adalah sodako. Nah, sekarang sebutkan hadisnya bahwa senyum adalah sodako. Tabasumuka fi wajihi akhika sodako. Pinter.
tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Pinter. Nah, sekarang siapakah Rasul-Rasul Allah yang bergelar Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan luar biasa dalam berdakwah. Ada 5. Bismillah. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Pinter. satu Nabi, 2 lagi. Nabi Daud, Bukan. Nabi Yang bikin kapal tuh. Nabi Nuh, Kemudian dan Nabi sebelum Rasulullah. Isa. Iya. Kemudian di antara beliau ini siapakah yang diutus untuk mendakwahi Fir'aun? Nabi Musa. Pinter, Nabi Musa alaihissalam. Sekarang ilmu pengetahuan umum. Suku Asmat berasal dari pulau Asmat Papua. Pinter. Pinter. Yuk, pahlawan yang berperan besar dalam memimpin perang Jawa melawan Belanda pada tahun 1825 sampai 1830 adalah Pangeran Diponegoro. Pinter, Pangeran Diponegoro. Ya, sekarang gimana yelnya? Al-Falah. Yes. Assalamualaikum. Iya, perkenalkan dulu Neng. Nama saya Tia Anissa Awalia. Siap tebak-tebakan? Insya Allah. Insya Allah. Yuk. Berapakah jumlah surat dalam Al-Quran? Ada 114. Oke. Surat pertama di juz 30 yaitu surat An-Naba. Pinter, An-Naba. Pertanyaan berikutnya. 2 surat yang disebut sebagai surat penjagaan atau surat Al-Mu'awwidzatain yaitu surat apa dan apa? Surat Al-Falaq dan Anas. Pinter. Al-Falaq artinya apa tadi? Waktu subuh Dan Anas artinya? manusia. Pinter. Nabi siapakah yang diuji dengan sakit menahun selama 20 tahun? Hartanya habis, putranya meninggal, ternaknya mati, kemudian hasil pertaniannya juga habis semua. Tapi dia tetap bersabar dan tetap taat kepada Allah. Siapakah nama Nabi tersebut? Nabi Ayub. Rumah Gadang adalah rumah adat dari provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kalau tari kecak adalah tari tradisional dari Pulau Bali. Pinter, Masya Allah. Oke, yelnya mana? Al-Falah. Yes. Pinter, Masya Allah. Terima kasih. Ibu guru yang rajin sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Iis Purnamasari. Siap tebak-tebakan? Insya Allah siap. Insya Allah. Yuk, Ya. kita coba ya. Bismillah. Ibu suka marah nggak? Kadang-kadang Bu. Kadang-kadang. Nih Rasulullah mengajarkan sebuah hadis, jangan marah. Nah, sebutkan hadisnya. La taghdab walakal jannah. Pinter, jangan marah. Bagimu surga. Insya Allah Bun. Akan Oke. diperbaiki lagi. Oke, rukun iman yang kedua beriman kepada Malaikat. Pinter. Malaikat penjaga neraka siapa? Malaikat maling. Pinter. Siapakah nama salah satu paman Nabi yang sangat jahat dan namanya diabadikan menjadi nama surat di dalam Al-Quran? Siapakah nama paman Nabi tersebut? Abu Lahab. Nama suratnya apa? Surat Al-Lahab. Al-Lahab. Pinter, Masya Allah. Nah, sekarang ilmu pengetahuan umum. Hewan mamalia yang memiliki kantong atau marsupialia yang berasal dari Australia yaitu Kanguru. kanguru. Nama kanguru diambil dari bahasa suku aborigin yaitu ganguru. Ya, oke. Suku Dani berasal dari pulau Papua. Pinter, Masya Allah. Yelnya gimana?
Al-Falah. Yes. Pinter, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, perkenalkan siapa namanya, Nak? Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Vera Oktaviani. Oke, Ibu Vera ya. Oke, Bu Vera siap tebak-tebakan? Siap. Insya Allah. Yuk, soal pertama. Surat yang menceritakan tentang penyerangan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, yaitu surat. Ada pasukan gajah. Al-Fil. Pinter, surat Al-Fil. Abraha mendirikan katedral atau gereja yang besar di atas reruntuhan kota Ma'arib, Yaman. Apakah nama gereja Abraha tersebut? Ayo, kemarin sudah Bunda dongengin. Al-Qudis. Al-Qulais. Ais. Oke, Al-Qulais. Al-Qulais. Oke, Al-Qulais itu dari bahasa Yunani yang berarti juga eklesia. Oke. Siti Hajar ditinggalkan dengan bayi Ismail dan menemukan mata air yang kita kenal sebagai Zam-Zam. Zam-Zam tersebut berasal dari bahasa apa? Bahasa Palestina. Iya. Bahasa Palestina yang artinya berkumpul. Zam-Zam, Zam-Zam artinya berkumpul lah, itu bahasa Palestina, asal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah gelar dari raja-raja pada masa Mesir kuno? Fir'aun. Pinter, Fir'aun. Mesir itu berada di benua apa? Benua Afrika. Iya, pinter. Jadi Mesir itu sebagian besar berada di benua Afrika dan sebagian kecil yaitu sekitar di semenanjung Sinai itu berada di Asia. Jadi memang Mesir itu berada di dua benua itu. Sebagian besar ada di Afrika dan sebagian kecil berada di wilayah benua Asia. Kalau suku Dayak berada di pulau mana? Kalimantan. Pinter. Ayo, sekarang gimana yelnya? Al-Falah. Yes. Pinter, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, perkenalkan dulu namanya, Neng. Hai, nama aku Nunung Nurjamila. Oke, pertanyaan pertama. Dalam Al-Quran terdapat berapa juz? 30 juz. 30 juz. Surat yang pertama di dalam juz 30 surat apa? Surah An-Naba. Surat An-Naba. Yang terakhir surat? Anas. Anas, pinter. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Surat apakah yang berisi teguran dari Allah kepada Rasulullah karena bermuka masam? Surat apakah itu? Surah Abasa. Surat Abasa. Siapakah nama laki-laki buta yang diceritakan dalam surat itu? Abdullah bin Umi Maksum. Umi Maktum. Umi Maktum. Sekarang pengetahuan umum, ibu kota provinsi Jawa Timur adalah Surabaya. Surabaya. Kalau kota gudeg, kota apa itu? Yang disebut kota gudeg. Iya, betul. Jogja. Pinter, Yogyakarta. Kalau Gunung Agung terletak di provinsi apa? Gunung Agung. Gunung Agung. Yang ada tari kecak, tari pendet. Pulau Bali. Iya, berada di Pulau Bali. Pinter, Masya Allah. Sekarang gimana yelnya? Al-Falah. Yes. Iya, pinter. Makasih. Assalamualaikum. Oke, ayo perkenalkan dulu namanya siapa? Saya Airina Ernawati. Ibu Airina ya. Nah, sudah siap tebak-tebakan? Insya Allah. Oke, kita sambung surat An-Naba. Oke? Insya Allah. Oke. Fazuku falan nasidakum. Bismillahirrahmanirrahim. Fazuku falan nasidakum illa adaba.
linukhrija bihi habba wa nabata. Jannatin alfaha. Sekarang diteruskan. Dzalikal yaumul haq. Kemudian la yasma'una fiha lagwan wala kidama. Kemudian waja'alna naumakum subata Waja'alna laila libasa. wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Linukhrija bihi habban wa nabata. Sekarang lanjutkan wasuyiratil Wasuyiratil jibalu fakanat Wasuyiratil jibalu fakanat abwaba. saroba. Wasuyiratil jibalu fakanat syaroba. Nah, sekarang umurnya berapa Bu Airina? 30. 30 kalau di surat An-Naba apa punya ayatnya? Faduku falan nazidakum illa adaba. Pinter, Masya Allah. Nah, Nabi Ayub adalah Nabi yang diuji dengan sakit menahun. Kemudian dia tetap takwa, taat dan sabar atas ketetapan Allah. Sebutkan doa yang dilantunkan Nabi Ayub di dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Rabbi anni masaniyal durru wa anta arhamar rahimin. Pinter, Masya Allah. Oke, sekarang ilmu pengetahuan umum. Ibu kota provinsi Banten. Ibu kota provinsi Banten. Sama kayak yang di Taman Rahayu tuh. Serang. Serang. Oke, musik tradisional angklung dari provinsi Jawa Barat. Siapa nama gubernurnya? Ridwan Kamil. Pinter, awas ya kalau nggak kenal. Kenapa? Asalnya dari Bandung. Asalnya dari Bandung. Oke, siapa penakluk Andalusia? Andalusia. Anaknya sendiri. Tarik ujian. Pinter, Masya Allah. Gimana yelnya? Al-Falah, yes. Pinter, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, rajinnya lagi bersih-bersih. Ayo perkenalkan dulu namanya siapa? Halo, assalamualaikum. Nama saya Lina Profani. Oke, Ibu Lina. Siap ya main tebak-tebakan? Oke. Pertanyaan pertama. Siapakah nama ayah dari Hindun yang terbunuh di perang Badar? Ingat, Hindun binti Utbah yang kemudian marah sekali kepada Hamzah dan membunuh Hamzah. Ayahnya meninggal di perang Badar. Siapa nama ayahnya itu? Utbah bin Robi'ah. Iya, pintar. Masya Allah. Sekarang pertanyaan berikutnya. Nama perang di zaman Rasulullah dengan strategi pertahanan membuat parit. Apakah nama perang tersebut? Perang Khandaq. Iya, pinter, perang Iya, Khandaq. Siapakah nama sahabat Rasulullah yang mencetuskan strategi Khandaq? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia. Kalau senjata tradisional rencong dari provinsi Aceh. Iya, pinter. Ya, sekarang yang terakhir, Gunung Rinjani berlokasi di Pulau Lombok. Nah, ada di provinsi mana itu? NTB. NTB atau Nusa Tenggara Barat. Pinter. Nah, sekarang yelnya gimana? Al-Falah, yes. Pinter, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, si ibu. Ayo perkenalkan namanya siapa? Nama saya Isnawati. Ibu Isna. Siap ya tebak-tebakan? Insya Allah. Oke. Siapakah Nabi yang diutus untuk berdakwah ke kampung Nainawa, Mosul, Irak? Nabi siapakah yang kemudian meninggalkan kaumnya? Kemudian
kemudian dimakan oleh ikan paus. Nabi Yunus. Nabi Yunus ditelan oleh paus ya. Nabi Yunus. Nah, kemudian ketika Nabi Yunus berada di dalam perut paus, Nabi Yunus bertobat kepada Allah seperti yang tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Bagaimana doa masyhur yang dilantunkan oleh Nabi Yunus tersebut? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hafal surat Al-Humazah? Insyaallah. Insyaallah. Apakah nama neraka yang disebutkan dalam surat Al-Humazah? Neraka? Hutoma. Hutoma. Terdapat di dalam ayat nomor 4 yang berbunyi Kalla la yumbazanna fil hutoma. pinter. Kalla la yumbazanna fil hutoma. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapakah ilmuwan Islam, ahli matematika, astronomi dan fisikawan, dan sekaligus ahli penerbangan pada abad 9? Siapakah ilmuwan tersebut? Mustafa Ibnu Firnas. Pinter, Ibnu Firnas. Nah, kemudian hewan apakah yang dilindungi berada di bagian Nusa Tenggara Timur? Hewan apakah itu? Komodo. Pinter, Masya Allah. Oke, sekarang Bu Isna berapa umurnya? 36. 36. Ayo sekarang sudah hafal An-Naba kan? Insyaallah. Sebutkan ayat dalam An-Naba sesuai dengan nomor ayat umur Ibu. Ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Pinter, Masya Allah. Nah, sekarang gimana yelnya? Hafalah. Yes. Pinter, terima kasih. Surat itu terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 11. Bunyinya bagaimana? Binatang langka di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten yang bernama Latin Rhinoceros sondaicus. Ayo, binatang apa itu? Komodo. Planet yang terdekat dengan matahari, planet apa? Bumi. Mars. Surat Al-Mulk artinya apa? Surat Al-Mulk artinya adalah kerajaan. Kerajaan. Surat yang ke? Surat Al-Mulk adalah surat yang nomor 60. Pinter. Di juz berapa? Di juz 20. Pinter. Ada berapa jumlah ayatnya? Jumlah ayatnya ada 41. Loh. Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba. Pahlawan dari Surabaya yang sangat pintar berorasi. Bung Tomo. Pintar. Semboyannya gimana, ya? Merdeka Merdeka atau tetap mati. Gunung Semeru ada di provinsi Semeru di provinsi Jawa mana ya, Bu? Bu Leni suka tersenyum gak? Harus tersenyum. Harus tersenyum karena senyum adalah sodako. Nah, sekarang sebutkan hadisnya bahwa senyum adalah sodako. Ada dua surat yang disebut sebagai surat penjagaan atau al-mu'awwidzatain, yaitu surat apa dan surat apa? Enggak tahu. Siapakah nama paman Nabi yang jahat sekali
dan namanya diabadikan menjadi nama sebuah surat di dalam Al-Quran. Dan menemukan mata air yang kita kenal sebagai Zam-Zam. Zam-Zam tersebut berasal dari bahasa apa? Bahasa Palestina. Iya. Surat Abasa. Siapakah nama laki-laki buta yang diceritakan dalam surat itu? Abdullah bin Umi Maksum. Umi Maktum. Umi Maktum. Iya. Balik. Nabi yang diuji dengan sakit menahun, yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Hafal doanya? Doa Nabi Ayub yang tertera di surat Al-Anbiya ayat 83. Nama perang di zaman Rasulullah dengan strategi pertahanan membuat parit. Apakah nama perang tersebut? Perangnya di Madinah. Dengan strategi membuat parit sekeliling disebut perang. Nabi Yunus bertobat kepada Allah seperti yang tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Bagaimana doa masyhur yang dilantunkan oleh Nabi Yunus tersebut? La ilaha illa anta. Subhanaka